Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun lebih awal. Menyingsingkan lengan bajuku, aku melihat ke arah jam dinding yang berdetak pelan, menandakan waktu terus berjalan tanpa ampun. Mataku masih berat. Namun aku sudah terbiasa dengan keadaan ini. Sebagai seorang kurir, aku tahu betul bahwa waktu adalah segalanya. Semua orang menginginkan barang mereka sampai tepat waktu, dan aku adalah satu-satunya yang bisa memastikan itu. Aku mengenakan seragam kurir berwarna oranye yang lusuh, dengan logo perusahaan yang sudah memudar karena sering terpapar matahari. Aku merapikan tas punggung yang berisi paket-paket yang akan aku antar hari ini. Aku menyiapkan sarapan seadanya, secangkir kopi hitam tanpa gula dan roti yang sudah setengah kering. Hidupku memang sederhana, namun aku tidak bisa mengeluh. Aku sudah terbiasa dengan hidup seperti ini. Dulu, aku pernah bermimpi menjadi seseorang yang besar, yang dihormati banyak orang. Namun, jalan hidupku membawa aku ke sini, menjadi seorang kurir. Aku tahu bahwa pekerjaan ini tidak mengundang kekaguman, bahkan cenderung dianggap rendah oleh banyak orang. Namun, aku tidak pernah merasa malu. Aku hanya ingin bekerja dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang aku cintai. Aku menghela napas panjang sebelum berangkat. Perjalanan hari ini pasti akan penuh dengan tantangan, seperti biasa. Aku menatap wajah istriku yang sedang tidur di tempat tidur kami yang sempit. Aku tidak bisa membangunkannya. Dia terlalu lelah. Bekerja keras di pabrik setiap hari. Aku sudah terbiasa bekerja keras, tetapi dia lebih dari itu. Aku selalu berusaha untuk memberi yang terbaik untuk keluarga kami, tetapi kadang-kadang aku merasa kelelahan. Aku mencium keningnya dengan lembut, berharap bisa memberikan sedikit kebahagiaan dalam hidupnya. Aku keluar dari rumah, mengunci pintu dengan hati-hati, dan melangkah menuju motor bebek tua yang sudah menemani aku selama bertahun-tahun. Seiring aku menyalakan mesin motor, pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat bagaimana dulu aku pernah bercita-cita tinggi, menjadi seorang pengusaha sukses atau bahkan pejabat. Tapi kenyataan berkata lain. Aku hanya seorang kurir yang mengantarkan paket dari satu tempat ke tempat lain. Namun, meski demikian, aku tidak ingin mengecewakan orang-orang yang aku cintai. Istriku, anak-anakku, mereka adalah alasan aku masih bertahan. Aku ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, meski perjalanan menuju itu penuh dengan penderitaan. Perjalanan pertama hari itu tidaklah jauh. Hanya mengantarkan paket ke rumah seorang pelanggan yang tinggal di kawasan perumahan mewah. Aku tiba di sana dan segera menekan bel rumah. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu dengan senyum manis. "Terima kasih, kurir," katanya sambil menerima paket itu. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Bu." Aku bergegas pergi, tidak ingin berlama-lama di sana. Aku tahu tempatku tidak di sana, di dunia orang-orang yang hidup dengan kemewahan. Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Hari demi hari, aku menjalani rutinitas yang sama. Antar paket, menunggu di tempat tujuan, dan kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku merasa lelah lebih dari fisik, yaitu rasa bersalah yang kerap menghantui. Aku merasa seperti seorang ayah yang tidak bisa memberikan cukup bagi anak-anaknya, seorang suami yang tidak bisa memenuhi harapan istrinya. Malam itu, setelah seharian bekerja, aku kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Istriku sudah tertidur, namun anak-anak belum. Mereka menunggu aku pulang dengan penuh harap, berharap aku membawa sedikit kebahagiaan. Namun, aku hanya bisa membawa wajah lelah dan tangan kosong. Aku menatap mereka, merasa tak berdaya. "Ayah, kapan kita bisa jalan-jalan?" tanya anak sulungku, dengan mata yang bersinar penuh harapan. Aku tersenyum tipis, meski dalam hati aku merasa sangat terluka. "Nanti, Nak. Nanti kalau ayah punya uang lebih," jawabku pelan. Namun, aku tahu bahwa kata-kata itu tidak akan pernah terwujud dalam waktu dekat.
Uang yang aku bawa pulang setiap hari hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan tak lebih dari itu. Istriku terbangun sebentar, menatapku dengan tatapan lembut. "Kamu capek, ya?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa sakit di dalam hati. Aku ingin menangis, tapi aku tidak bisa. Aku harus kuat. Untuk mereka, aku harus kuat. Begitulah hidupku, hari demi hari. Penuh dengan harapan yang tak pernah terwujud, dengan mimpi yang terus pudar. Aku hanya seorang kurir, seorang pria biasa yang mencoba bertahan di tengah kerasnya dunia. Tetapi, apakah dunia ini akan pernah peduli? Aku hanya berharap suatu saat nanti, ada orang yang akan menghargai kerja keras kami, para kurir yang tak pernah lelah mengantar barang, meski tubuh kami sudah lelah, meski hati kami sudah penuh luka. Aku menatap langit malam yang gelap, berdoa dalam hati agar hidup kami bisa sedikit lebih baik. Semoga suatu hari nanti, aku bisa memberikan lebih untuk keluargaku, meski aku tahu, harapan itu seringkali terasa jauh dari jangkauan. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa sakit yang menggelayuti tubuhku. Mataku masih terasa berat, dan kepala pun terasa pusing. Aku sudah terbiasa dengan rasa lelah yang menggerogoti tubuhku, namun hari ini terasa berbeda. Rasa nyeri di punggungku semakin menjadi, seperti ada yang menekan-nekan dan membebani seluruh tubuhku. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Keluargaku bergantung padaku. Istriku terbangun lebih dulu pagi itu. Dia menatapku dengan wajah cemas, seakan tahu ada yang tidak beres dengan keadaan tubuhku. "Kamu kenapa? Apa kamu sakit?" tanyanya, mengusap keningku yang basah oleh keringat. Aku mencoba tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Aku cuma capek." Namun, aku tahu dia tidak percaya. Aku merasa lemah, tapi aku tidak bisa mengecewakan mereka. Aku harus keluar dan bekerja lagi. Jika aku berhenti, siapa yang akan memberi makan anak-anak kami? Setelah sarapan yang sederhana, aku bergegas mengenakan seragam kurirku dan keluar rumah. Istriku hanya bisa menggelengkan kepala, namun dia tidak berkata apa-apa. Mungkin dia sudah terlalu lelah melihat aku terus-menerus seperti ini. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah jalan hidupku, dan aku harus melaluinya. Hari itu, paket pertama yang harus aku antar adalah ke sebuah gedung perkantoran yang terletak di pusat kota. Aku berangkat dengan motor bebek tua yang mulai rusak. Suaranya semakin berisik seiring waktu berlalu. Setiap guncangan dari jalan yang tidak rata semakin menyiksa tubuhku yang sudah lelah. Aku merasa tubuhku semakin berat, dan napasku mulai terengah-engah. Namun, aku terus melaju, berusaha mengabaikan rasa sakit yang mulai menusuk. Aku tiba di gedung perkantoran dan turun dari motor dengan susah payah. Saat aku berjalan menuju pintu masuk, perutku mulai mual. Aku merasa pusing dan hampir saja terjatuh. Tetapi, aku menggigit bibir dan berusaha berdiri tegak. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku, meski rasanya tubuh ini sudah tidak sanggup lagi. Saat aku memasuki ruang kantor, aku disambut oleh seorang sekretaris yang ramah. "Terima kasih, kurir. Paket ini sangat penting untuk bos kami," katanya dengan senyum cerah. Aku hanya bisa mengangguk, merasa seperti bayangan yang tidak berarti. "Sama-sama," jawabku dengan suara lemah. Rasanya seperti tidak ada yang memperhatikan perjuanganku, meski aku sudah berusaha sekuat tenaga. Setelah menyelesaikan pengantaran itu, aku kembali ke motor dan melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini aku merasa tubuhku benar-benar tidak kuat lagi. Kepala berputar, pandanganku mulai kabur, dan aku hampir tidak bisa memegang stang motor dengan kuat. Namun, aku tetap berusaha, meski hampir jatuh berkali-kali di jalan. Aku berpikir, mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku harus sampai rumah, harus kembali kepada keluargaku. Di tengah perjalanan, aku akhirnya tidak bisa menahan tubuhku lagi. Aku merasakan tubuhku mulai lemas, dan motor yang kutunggangi terasa semakin sulit untuk dikendalikan. Tanpa sadar, aku jatuh ke sisi jalan, menabrak trotoar.
Beberapa orang yang ada di sekitar berlari menuju ke arahku. Aku merasa dunia ini semakin jauh, dan aku mulai kehilangan kesadaran. Sebelum benar-benar terjatuh, aku sempat mendengar suara seseorang yang memanggilku. "Kurir, kamu baik-baik saja?" Aku terbangun beberapa waktu kemudian di rumah sakit. Aku melihat wajah istriku yang cemas, menggenggam tanganku dengan erat. Di sampingnya, anak-anak kami duduk dengan wajah khawatir. Istriku tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan penuh kelegaan dan ketakutan. Aku mencoba tersenyum, namun rasanya senyum itu semakin sulit untuk muncul. "Sayang, kenapa tidak bilang kalau kamu sakit?" kata istriku dengan suara serak, hampir menangis. "Aku bisa bantu kamu. Kita bisa sama-sama menghadapi ini." Aku menatap istriku dengan perasaan yang sangat berat. "Maafkan aku," jawabku pelan. "Aku tidak ingin memberatkanmu. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua." Tetapi, di dalam hati, aku merasa sangat menyesal. Aku merasa telah mengecewakan keluarga yang sangat kucintai. Aku hanya seorang kurir. Tidak lebih dari itu. Aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka seperti yang mereka layak dapatkan. Dokter datang beberapa saat kemudian, dan aku diberitahu bahwa aku mengalami kelelahan yang sangat parah. Bahkan ada tanda-tanda masalah jantung akibat terus-menerus bekerja tanpa memperhatikan tubuh. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasa hancur. Jika aku terus begini, bagaimana nasib keluargaku? Aku berada di rumah sakit selama beberapa hari, menjalani perawatan intensif. Setiap hari, aku merasa semakin putus asa. Aku merasa tak berguna. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja lagi setelah ini? Bagaimana mungkin aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga yang aku cintai? Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa lebih baik secara fisik. Namun, beban di hatiku tidak kunjung hilang. Ketika aku kembali pulang ke rumah, aku hanya bisa terdiam. Istriku yang biasanya ceria kini sering terdiam. Anak-anakku pun tampak cemas melihatku. Mereka tidak mengungkapkan apa-apa, namun aku tahu mereka semua khawatir. Aku hanya bisa berjanji dalam hati bahwa aku akan berusaha lebih baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin terperangkap dalam dilema ini. Aku ingin memberi yang terbaik untuk keluarga, tetapi di saat yang sama, aku merasa tidak cukup. Aku hanya seorang kurir, seorang pria yang tidak pernah cukup untuk dunia ini. Suatu malam, saat aku terjaga, aku melihat istriku yang sedang terjaga di sampingku. Wajahnya lelah, namun dia tersenyum tipis saat melihatku bangun. "Kamu sudah tidur? Kenapa tidak bilang kalau capek?" tanyanya lembut. Aku memeluknya erat, merasa semakin terluka. Aku tahu, meskipun aku berusaha keras, aku masih gagal dalam memberikan yang terbaik untuk mereka. "Aku cuma ingin kalian bahagia," bisikku. Namun, pada akhirnya, apa yang aku bisa lakukan? Aku hanya seorang kurir yang terus mengantarkan paket, mencoba memberikan sedikit kebahagiaan meski terkadang aku merasa aku sudah kehilangan segalanya. Sejak kecelakaan itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku merasa seperti ada yang hilang dari diriku, dan tidak hanya fisik yang terasa lemah, tetapi juga semangatku untuk menjalani hari-hari ke depan. Pekerjaan sebagai kurir kini semakin terasa berat bagiku. Tidak hanya fisik yang terkadang menolak untuk bergerak, tapi juga hatiku yang seringkali merasa patah. Namun, kehidupan terus berjalan, dan aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Keluargaku membutuhkan aku, dan aku tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka sudah cukup menderita dengan keadaan yang ada. Meski hidup kami penuh kekurangan, aku tidak ingin mereka merasakannya. Aku bertekad untuk terus berjuang, meski seringkali aku merasa tubuh ini tidak mampu lagi. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa cemas. Apakah aku bisa mengatasi hari ini? Apakah aku masih punya cukup tenaga untuk menyelesaikan semua tugas? Aku tahu, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang akan membuatku kaya atau terkenal. Aku hanyalah seorang kurir, pengantar barang yang mungkin tidak dikenali oleh siapapun. Namun, aku merasa bahwa pekerjaanku ini adalah bagian penting dari kehidupan orang lain.
Banyak orang yang bergantung pada kami, para kurir, untuk memastikan barang-barang mereka sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu. Hari itu, aku kembali keluar untuk bekerja meskipun tubuhku terasa semakin lelah. Aku tahu tidak ada jalan lain selain melangkah maju. Aku menyalakan motor bebekku yang mulai tua itu dan berangkat menuju tujuan pertama. Saat aku tiba di sebuah rumah di pinggiran kota, aku melihat seorang wanita tua yang sedang menunggu di depan pintu. Tubuhnya sangat kurus, dan wajahnya penuh keriput. Namun, matanya tampak penuh harapan ketika aku datang membawa paket yang ditunggunya. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara pelan namun penuh rasa syukur. "Aku sudah menunggu barang ini sejak beberapa hari lalu. Kau adalah harapan terakhirku." Aku hanya bisa tersenyum tipis, merasa agak canggung. "Sama-sama, Bu," jawabku dengan suara pelan, berusaha menahan perasaan yang mulai menggenang di dada. Wanita itu kemudian menatapku dengan pandangan penuh arti. "Kau tahu, Nak, hidup ini penuh ujian. Terkadang kita merasa lelah, merasa tidak ada harapan. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita hanya perlu terus berjuang, meskipun rasanya sangat sulit." Kata-kata wanita itu menggetarkan hatiku. Aku merasa seperti mendapat pelajaran hidup dari orang yang bahkan tidak kukenal. Apa yang dia katakan benar. Hidup memang penuh dengan ujian, dan terkadang kita merasa seperti tidak sanggup melanjutkan. Namun, jika kita berhenti berjuang, maka kita akan kalah begitu saja. Aku melanjutkan perjalanan hari itu, dan semakin banyak hal yang mengingatkan aku untuk tetap bertahan. Ada seorang ibu muda yang baru saja melahirkan dan membutuhkan paket perlengkapan bayi, ada seorang ayah yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, ada seorang anak yang menunggu paket mainan dari orang tuanya yang bekerja di luar kota. Semua orang ini, meskipun tidak mengenalku, membutuhkan aku untuk membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka, meski hanya sebagai seorang kurir. Namun, meski aku merasa sedikit lebih kuat setelah setiap pengantaran, ada satu perasaan yang terus menghantuiku. Rasa takut akan masa depan yang semakin tidak jelas. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bekerja sebagai kurir selamanya. Tubuhku yang semakin lelah dan masalah kesehatan yang terus mengintai membuatku sadar bahwa waktu untukku bekerja keras semakin terbatas. Aku tidak bisa terus begini. Saat aku pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan, istriku menatapku dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. "Kamu tidak bisa terus begini, sayang," katanya pelan. "Kamu harus istirahat. Kamu sudah terlalu lelah." Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku harus terus bekerja. Kita butuh uang. Anak-anak butuh makan. Istriku menghela napas. Jelas dia merasa putus asa. "Aku tahu, sayang. Tapi, hidup kita ini tidak hanya soal uang. Kita butuh waktu untuk saling bersama. Kamu harus berpikir tentang kesehatanmu juga." Aku tahu istriku benar, tapi aku merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa kupecahkan. Aku harus bekerja, tetapi aku juga ingin menjaga kesehatan agar bisa terus mendampingi mereka. Hari-hariku semakin terasa seperti beban yang tak tertahankan, tetapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk mengubahnya. Suatu hari, aku mendapat sebuah telepon dari perusahaan tempat aku bekerja. Mereka memberitahuku bahwa mereka harus mengurangi jumlah kurir, karena masalah ekonomi yang semakin sulit. Aku merasa seperti dunia runtuh di atas kepalaku. Aku diberhentikan. Aku, yang selama ini berjuang keras, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit ini. Aku merasa hancur. Bagaimana mungkin aku bisa memberitahu istriku dan anak-anak bahwa aku tidak lagi punya pekerjaan? Ketika aku tiba di rumah, aku bisa merasakan kegelisahan yang ada di udara. Istriku dan anak-anak duduk di ruang tamu, menunggu aku pulang. Aku duduk di depan mereka, tak mampu berkata apa-apa. Akhirnya, istriku bertanya, "Ada apa, sayang? Kenapa kamu lama sekali?" Aku menunduk dan akhirnya berkata dengan suara serak, Aku dipecat, sayang. Aku tidak punya pekerjaan lagi." Istriku menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran.
Anak-anak yang biasanya ceria juga terdiam, menunggu penjelasanku. Aku merasa sangat kehilangan. Seperti baru saja mengubur semua harapanku. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada mereka? Namun, sebelum aku bisa mengungkapkan lebih banyak, istriku bangkit dan mendekatiku. Dia memelukku erat-erat. Tidak apa-apa, sayang. Kita akan tetap bersama. Kita masih punya satu sama lain. Air mata yang aku tahan akhirnya jatuh juga. Aku merasa seperti gagal sebagai seorang suami dan ayah. Namun, di pelukan istriku, aku merasakan sesuatu yang menghangatkan hatiku. Mungkin kami memang tidak punya banyak hal, tapi kami masih punya cinta dan dukungan satu sama lain. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang aku yakini, aku tidak akan pernah menyerah. Aku hanya seorang kurir, tapi untuk keluargaku, aku akan berjuang sampai akhir. Karena, meskipun aku merasa tak berarti di dunia ini, aku tahu bahwa bagi mereka, aku adalah segalanya. Dan aku tidak akan pernah berhenti untuk menjadi segalanya bagi mereka. Hari-hari setelah kehilangan pekerjaan itu semakin terasa berat. Namun ada semangat baru yang tumbuh dalam diriku. Istriku yang selalu mendukung dan anak-anak yang penuh dengan harapan, memberi aku alasan untuk terus berjuang. Meskipun hidup kami terasa lebih sulit tanpa pekerjaan tetap, aku mulai menyadari bahwa ada banyak cara untuk bertahan, bahkan tanpa pekerjaan yang mapan. Beberapa minggu pertama, aku masih merasa terpuruk. Tidak ada lagi rutinitas pagi yang biasa, tidak ada lagi paket-paket yang harus aku antar, tidak ada lagi perjalanan panjang yang membuat tubuhku lelah, tetapi juga memberi rasa pencapaian. Sekarang, semuanya kosong. Aku menghabiskan waktu di rumah, merencanakan bagaimana caraku untuk keluar dari kebuntuan ini. Istriku tetap bekerja di pabrik, meskipun gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak juga mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang berbeda, meski mereka tidak mengungkapkannya dengan kata-kata. Mereka masih bercita-cita tinggi, dan itu membuatku semakin merasa tertekan. Aku ingin mereka melihat dunia dengan penuh harapan, bukan seperti aku yang terjebak dalam keterbatasan. Suatu pagi, saat aku duduk di depan rumah, seorang tetangga yang baru saja aku kenal datang menghampiriku. Namanya Pak Budi, seorang pensiunan guru yang sudah cukup tua. Dia mengenal keluarga kami cukup baik, dan meskipun tidak terlalu dekat, kami sering menyapa satu sama lain. Hari itu, Pak Budi tampak sedikit berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak serius, namun ada sesuatu yang lembut di matanya. "Apa kabar, Pak?" tanyaku, berusaha menyapa dengan penuh kehangatan meskipun hati aku masih dipenuhi kegelisahan. Pak Budi duduk di sampingku dan menarik napas dalam-dalam. "Rian, kamu tahu bahwa hidup ini tidak selalu seperti yang kita harapkan, kan? Kadang-kadang kita merasa seperti semua pintu tertutup di depan kita, namun ada pintu lain yang menunggu untuk dibuka." Aku menatapnya, merasa tidak mengerti apa yang ia maksud. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Budi tersenyum tipis. "Beberapa tahun yang lalu, aku juga pernah merasa seperti yang kamu rasakan. Kehilangan pekerjaan, merasa tidak ada harapan, dan merasa dunia ini terlalu berat untuk dipikul. Tapi, kamu tahu apa yang aku pelajari? Kadang-kadang, kita harus berani melangkah ke jalan yang tidak kita kenal, mengambil langkah kecil meski terasa takut." Aku mendengarkan dengan seksama, merasa ada yang berbeda dalam kata-kata Pak Budi. "Jalan yang tidak kita kenal? Apa maksudnya, Pak?" Pak Budi menyandarkan punggungnya di kursi kayu yang usang. "Cobalah untuk melihat sesuatu yang baru, Rian. Kalau kamu merasa dunia ini menutup untukmu, mungkin itu karena kamu terlalu fokus pada satu jalan yang sudah tertutup. Coba buka matamu dan lihat ada banyak kesempatan di luar sana. Jangan pernah merasa kecil hanya karena pekerjaanmu sebelumnya bukan yang kamu impikan." Kata-kata itu seperti menyentuh hatiku. Aku selalu merasa bahwa pekerjaan sebagai kurir adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Tetapi, sekarang aku mulai berpikir bahwa mungkin aku memang harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, mencari hal baru yang mungkin belum pernah aku coba sebelumnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari-cari pekerjaan lain.
Aku mencari informasi tentang pekerjaan yang bisa aku lakukan dari rumah, pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Aku mencari peluang baru dengan semangat yang mulai tumbuh dalam diriku, meski awalnya aku merasa ragu. Sepertinya dunia ini terlalu sulit untuk dihadapi, namun perlahan aku merasa lebih yakin bahwa aku harus mencoba. Pada suatu hari, aku menemukan iklan lowongan kerja untuk seorang pengemudi yang bisa bekerja dengan waktu fleksibel. Pekerjaan ini tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang dulu aku jalani, hanya saja kali ini aku tidak perlu mengandalkan perusahaan besar. Aku bisa bekerja dengan lebih fleksibel, mencari klien sendiri, dan bekerja sesuai kemampuan yang aku miliki. Aku menghubungi nomor yang tertera di iklan tersebut dan segera mengajukan diri. Tidak ada jaminan. Namun setidaknya aku tahu ini adalah satu-satunya peluang yang aku miliki saat itu. Aku tidak ingin berhenti di titik ini. Beberapa hari kemudian, aku dihubungi kembali untuk melakukan wawancara. Hari itu, aku mengenakan pakaian seadanya, tidak ada yang istimewa. Namun aku mencoba memberikan kesan terbaik. Aku mengendarai motor dengan hati yang berdebar, berpikir apakah ini akan menjadi kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Wawancaranya berlangsung cukup sederhana. Aku menjelaskan latar belakang pekerjaan lamaku sebagai kurir, pengalamanku dalam mengantarkan barang, dan mengapa aku merasa bahwa pekerjaan ini akan cocok untukku. Pembicaraannya tidak lama, dan aku tidak tahu apakah aku berhasil meyakinkan mereka. Namun, beberapa hari setelah wawancara, aku menerima kabar baik. Aku diterima. Aku merasa sangat bersyukur. Ini adalah awal baru, meskipun mungkin tidak sebesar yang aku harapkan, namun ini adalah langkah maju yang penting. Aku bisa mulai mencari nafkah lagi, dengan cara yang berbeda, namun dengan semangat yang lebih kuat. Mungkin aku tidak akan kembali menjadi kurir seperti dulu, tetapi setidaknya aku tidak menyerah. Aku tidak mau lagi merasa kecil, merasa tidak punya pilihan. Saat aku pulang ke rumah dan memberitahu istriku tentang pekerjaan baruku, matanya berkaca-kaca. "Kamu berhasil, sayang," katanya sambil memelukku erat. "Aku tahu kamu bisa." Anak-anak kami, yang semula cemas melihat perubahan dalam kehidupan kami, kini tersenyum lebar mendengar kabar itu. Mereka mulai merasa lega, dan harapan di wajah mereka kembali muncul. "Ayah, kita bisa pergi jalan-jalan nanti?" tanya anak sulungku dengan senyum ceria. Aku hanya bisa mengangguk, merasakan berat di dadaku mulai berkurang. "Iya, Nak. Nanti kita akan pergi bersama-sama." Hari itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Kehidupan kami mungkin tidak akan pernah mudah, tetapi ada satu hal yang pasti, kami akan selalu bersama. Aku akan terus berjuang untuk mereka, untuk memberikan yang terbaik yang aku bisa. Mungkin aku hanya seorang pria biasa, seorang mantan kurir, tetapi bagi keluargaku, aku adalah segalanya. Ketika malam tiba, aku duduk di depan rumah, menatap langit yang cerah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun satu hal yang aku yakin, hidup ini tidak akan pernah berhenti memberi kita kesempatan. Selama kita terus berjuang, selama kita tidak menyerah, selalu ada harapan di ujung jalan. Dan aku, Rian, hanya seorang pria biasa, akan terus berusaha. Untuk mereka, untuk keluargaku, aku akan terus melangkah, meski dunia ini penuh dengan tantangan. Karena bagi mereka, aku adalah kurir harapan yang tidak pernah berhenti berjuang.